Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai testimoni hari kedua oleh Jerome Powell, Ketua The Fed semalam, dan juga kejutan dari BOE atau Bank of England, bank sentralnya Inggris semalam. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi Jerome Powell semalam itu memberikan testimoninya untuk yang kedua kalinya di hadapan Komite Senat Banking, berbeda dari hari Rabu di hadapan Komite House Financial Service. Nah, jadi pelaku pasar itu masih tetap mengharapkan adanya kejutan hawkish nih dari Jerome Powell. Namun seperti hari Rabu, Jerome Powell itu kembali mengulang pernyataan-pernyataan dan juga nada hawkish yang sama seperti di hari Rabu dan juga di konferensi pers The Fed minggu lalu. Powell itu mengatakan kalau The Fed itu akan mulai menaikkan suku bunga dengan laju yang cukup hati-hati mulai saat ini, mengingat suku bunga itu sudah naik sangat banyak sejak tahun lalu. Dan Powell juga kembali mengulang nih kalau The Fed itu masih akan menaikkan suku bunganya sekitar 2 kali lagi di tahun ini. Namun kecepatan dan juga kapan dilakukannya dan besarannya itu masih belum bisa dipastikan. Dan tentunya harus bergantung dengan data-data ekonomi di saat meeting tersebut tuh dijalankan. Nah, selain itu, ada juga gubernur The Fed yang bernama Michelle Bowman yang kemarin juga memberikan pernyataannya, namun di event berbeda, di mana Michelle Bowman ini tuh mengatakan kalau menurutnya kenaikan suku bunga lebih lanjut itu dibutuhkan oleh The Fed. Dan juga sekitar 2 kali lagi kenaikan di tahun ini itu sepertinya sudah pasti akan terjadi, walau belum ditentukan di meeting kapan saja. Nah, karena pernyataannya Michelle Bowman ini, dan juga pernyataan yang relatif masih hawkish dari Powell, walaupun tidak ada kejutan hawkish yang diharapkan, itu pelaku pasar menaruh kemungkinan kenaikan suku bunga di meeting berikutnya di bulan Juli itu di sekitar 74%. Di sisi lain, BOE atau Bank of England, bank sentralnya Inggris itu kemarin merilis kebijakan moneter terbarunya, yang tentunya sangat mengejutkan pelaku pasar. Bagaimana tidak, jadi BOE itu memutuskan menaikkan suku bunganya lebih lanjut sebesar 50 basis poin ke angka 5%, yang mana pelaku pasar itu sebelumnya hanya memprediksi adanya kenaikan 25 basis poin. Nah, walaupun kenaikan ini lebih besar dari yang diharapkan oleh para pelaku pasar, namun aksi ini tuh tidak bisa dikatakan hawkish juga, karena pelaku pasar itu menjadi semakin khawatir nih dengan kenaikan suku bunga yang tinggi di Inggris dan juga di berbagai bank sentral lainnya seperti RBA dan juga BOC dari Australia dan juga Kanada, yang bisa dibilang kembali ke siklus kenaikan suku bunganya ini kemungkinan besar dapat membuat suku bunga di negara-negara secara global itu kan semakin tinggi, dan yang pasti permintaan atau demand dan ekonomi yang melemah itu pasti akan terjadi ke depannya jika ini berlanjut. Nah, inilah yang membuat para pelaku pasar itu mulai pivot nih dari mata uang menuju ke aset-aset safe haven. Dan untuk sekarang ini, untuk saat ini itu pelaku pasar itu sedang memindahkan asetnya kepada mata uang USD, karena USD sendiri itu memiliki sifat sebagai mata uang safe haven selain Japanese yen dan juga Swiss franc. Dan juga USD itu masih berpotensi mengalami kenaikan suku bunga lagi 2 kali lagi sebagaimana diutarakan oleh Jerome Powell dan juga Michelle Bowman semalam. Dan ini tentunya dapat membuat USD menguat selama sentimen ini tetap dipegang oleh para pelaku pasar. Namun untuk kedepannya, dengan kenaikan suku bunga lebih lagi di Amerika, maka ekonomi Amerika itu tentu pastinya akan melemah dong sebagai akibat dari kenaikan suku bunga ini. Dan di saat ekonomi Amerika Serikat itu mulai melemah, pelaku pasar pastinya nanti akan mencari aset safe haven lainnya dan mulai melepas USD, dan berpotensi membuat USD melemah ke depannya jika ekonomi Amerika Serikat mulai terlihat melemah. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Bagaimana menurutmu? Akankah penguatan USD ini dapat berlangsung panjang atau tidak? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.